Sebelum masuk kepada tema pokok bahasan yang mau kita angkat pada video kali ini, saya akan sedikit menyampaikan informasi. Ini motor kondisinya masih baru, STNK-nya belum keluar dan kemarin terdapat lecet pada area sini ya, pada area sini lecet. Kemudian kita tembak dengan Stilis Matte Brown 9284. Kemudian kita clear semi dop satin efek 9129. Jadinya seperti gini. Untuk cara nembaknya, blendingnya bagaimana, tentunya teman-teman sudah banyak yang paham. Jadi tembak sedikit terus clearnya keseluruhan dari bodi supaya nggak belang. Hasilnya seperti gini, persis sama dengan Scoopy keluaran terbaru warna grey. Ini kelehebatan Diton Premium ya. Jadi motor yang keluar yang pasaran di Indonesia, Diton Premium langsung rilis warna. Tujuannya supaya mempermudah. Ini Diton Premium catnya sudah NC, seperti halnya Dana Gloss, Super Gloss dan lain sebagainya yang cat kalian yang kita spray dengan spray gun konvensional biasa. Cuman bedanya dia dimasukkan ke dalam tabung seperti gini terus dikasih gas. Oke? Jadi daripada susah-susah terus ngoplos, mungkin harganya miliaran, solusi tercepat Diton Premium jika ada katalog yang sama. Terus seperti juga Stilis Blue Matte yang pernah saya bahas, ini varian Yamaha, NMAX dan lain sebagainya, juga Aerox yang terbaru, warnanya sama seperti gini. Warnanya. Kalau misalkan ini saya tembak dengan cat Piu, misalkan yang oplosan paling yo teman-teman ya percaya aja. Padahal ini di balik layar kita pakai Stilis Matte Brown 9284. Jadinya ya seperti gini. Oke, mudah-mudahan sedikit informasi ini bermanfaat. Silahkan dapatkan Diton Premium di toko kopi terdekat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi tema yang mau kita angkat pada video kali ini adalah chemical bonding dan mechanical bonding. Wis bahasanya rada keren sedikit ben koyak wong bule guys, tukang entutan. Oke, jadi ini ada pekerjaan pelek. Kebetulan kemarin kan ada yang tanya, Mas, sampean deko pelek kok sehari langsung jadi, itu triknya seperti apa? Nah, ini ngomongin pekerjaan saya, pekerjaan yang sering saya jalani aja. Jadi kita kembalikan kepada pokok tema bahasan. Untuk mendapatkan hasil perubahan warna atau wis basa sederhananya, misalkan kita mau ngecat itu ya, ada dua proses tahapan yang perlu kita ketahui, yaitu tentang chemical bonding dan mechanical bonding. Untuk chemical bonding ini untuk merekatkan bahan kimia, chemical kan kimia ya, ke bahan kimia yang lain itu diperlukan mechanical bonding atau gerak mekanik, wis basa sederhananya amplas atau ngesek gitu aja. Jadi untuk merekat bahan kimia kepada media atau bahan kimia lain seperti plat, besi dan sebagainya, itu diperlukan pori-pori guratan atau rekatan atau apa yo istilahnya itu cakotan atau pondasi, supaya bahan kimia yang kita tempel itu bisa menempel dengan baik. Oke, jadi kembali kepada tema ini, misalkan kita pakai dasar epoxy ya tetap harus kita amplas. Contohnya seperti halnya di pekerjaan saya ini, karena ini medianya pelek masih original, biasanya grade yang saya gunakan adalah grade 400 amplas yang model kain seperti gini. Meskipun ini sebenarnya kasar atau pasirnya ini nggak konsisten ya, kadang-kadang ada baret yang dalam dan enggak, karena ini amplas-amplas sebenarnya amplas kayu. Cuman untuk media yang sekeras ini seperti bahan aluminium pada pelek, dia masih ya bisa tercover lah ketika nanti kita aplikasikan epoksi di atasnya. Untuk fungsi dari epoksi ini sendiri sebenarnya untuk ya supaya menutupi grid amplas kita tidak terlalu kelihatan dalam ya guratan atau tidak terlalu berbekas, selain untuk supaya base coatnya nanti cepat nutup. Jadi kenapa epoksi ini dibuat warna grey, karena warna grey misalkan mau kita timpa dengan warna solid seperti merah, putih ataupun warna metalik yang cenderung dia bisa cepat nutup ketemu dengan warna grey ya. Kalau epoksinya dibuat warna hitam atau putih kan ketika mungkin kita dapat warna-warna cerah kan tentunya akan kesulitan.
selain dari fungsi epoksi ini sendiri yang sebagian dari orang beranggapan untuk memperkuat lapisan dasar, padahal sebenarnya epoksi tidak akan bisa menempel dengan baik pada media jika proses mechanical bondingnya ada yang salah, biasanya pada pemilihan grade amplas ya. Saya ada contoh pekerjaan yang prosesnya juga sebenarnya di epoksi, tapi di mechanical bonding atau di amplasnya salah pemilihan grade amplas. Untuk mendapatkan proses cat supaya bisa menempel bagus pada media, atau istilahnya dalam gembus chemical bonding ya. Bonding itu lengket, chemical itu bahan kimia, diperlukan mechanical bonding. Kenapa ini meskipun di epoksi tapi masih cepol? Cepol itu apa ya bahasa Indonesia ya? Masih kelupas ya, karena mekanikalnya kurang kenyang. Jadi gerak mekanik atau keseknya kurang, atau amplasannya kurang, atau muter-muternya kurang. Mekanik itu kan gerak. Nah, bonding itu lengket. Untuk memerlukan lengket dengan bagus diperlukan mechanical bonding. Nah, mechanical bonding itu yo gerak amplas. Kesekane kurang kenyang. Jadi epoksi itu yo memang merekat ke media, tapi yo tetap memerlukan baretan amplas. Wes ngono, tak jawab yo. Dadi lek enek sing cete cepol berarti yo amplasanku sing kurang warek. Amplasanmu sing kurang warek, gitu aja. Oke, kembali pada pekerjaan yang saya jalani. Jadi setelah aplikasi epoksi, karena di sini saya pakai epoksi 1K Diton Premium, itu nggak sampai dengan 10 menit medianya sudah siap untuk diamplas atau digesek kering seperti gini. Untuk pemilihan grade amplas, membuat permukaan yang mulus dan juga berpori-pori ya, meskipun kecil-kecil sebenarnya berpori-pori ya, tujuannya supaya nanti base coatnya supaya dapat menempel dengan bagus pada epoksi yang di bawahnya, dan juga permukaan epoksinya yang tidak terlalu jeruk. Kesek biasanya amplas pakai grade 400 atau 600, tapi di sini saya pakai grade 600 yang mode kering, jadi amplas yang kain mode kering. Kemudian sebelum aplikasi base coat di atasnya, tetap kita bersihi, kalau bisa ya di silikon remover, tapi kalau nggak ada ya ditembak dengan angin aja, asal tangan kita steril dari minyak dan lain sebagainya ya. Karena bahan kimia untuk bisa menempel dengan bagus ya memang perlu steril, tidak ada bahan kimia lain seperti oli, minyak yang rawan untuk cat tidak bisa menempel dengan bagus atau bonding dengan bagus pada epoksi. Selanjutnya ke tahapan aplikasi base coat. Seperti biasanya tetap kita lakukan beberapa kali proses tembak ya, atau kita sawur tipis-tipis ya, tujuannya supaya mengurangi kelembapan seperti halnya yang kita bahas di episode-episode sebelumnya. Jadi kalau kelembapan berlebih ya nanti tentunya clear coatnya pun juga akan lembab, dan juga resiko untuk absorbnya pun lebih besar. Jadi bagaimana caranya mendapatkan lapisan cat setipis mungkin tapi warna sudah menutup dengan baik, itu memang diperlukan teknik sawur dan lain-lain sebagainya. Teman-teman wis tentunya paham saya pakai aplikasi Diton. Sederhananya kalau pengen mendapatkan hasil cat yang gurih, renyah dan bagus, jangan tebel. Tapi bagaimana caranya mendapatkan warna yang menutup, tidak perlu tebel yo. Itu perlu kesabaran. Di pekerjaan yang kedua saya pakai cat yang NC, jadi NC yang sama. Kalau Diton Premium kan cat NC yang dikemas dengan gas ya, tabung gas model aerosol seperti yang tadi di depan. Kalau yang ini NC-nya Nikon, jadi cat NC yang kita aplikasikan dengan spray gun konvensional biasa. Kebetulan permintaannya warna gold, terus di katalognya Diton Premium ada tapi bahannya aku nggak ada ya, terpaksa ngoplos. Untuk warna emasnya misalkan mau ngoplos lebih lengkapnya di video yang saya tampilkan di kolom deskripsi ya, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk untuk slide videonya, thumbnailnya seperti gini. Ini cara mendapatkan warna emas sesuai dengan keinginan. Misalkan emasnya kurang gelap atau kurang terang atau kurang merah atau kurang bias ke emas, teman-teman gali aja di situ dan coba dipraktekkan sendiri. Wes rumusnya seperti itu. Dan selanjutnya setelah aplikasi warnanya selesai, baru kita lanjut ke proses clear coat. Makanya kita tadi kenapa aplikasi perlu teknik sawur tipis-tipis untuk menjaga kelembapan tetap
supaya tidak terlalu lembab ya, atau penguapan tinternya konsisten. Karena di sini kita pakai clear coat 2 komponen, terus catnya NC ya, jeda kurang lebih 2-3 jam baru kita aplikasikan clear coat 2 komponen di atasnya. Untuk clear coat aku pakai Nikon yang HS yuk, supaya dapat solid yang lebih, daging lebih, meskipun ini hanya pada area pelek. Oke, jadi untuk pekerjaan pelek seperti gini, kalau kita mulai start pagi itu ya, kalau 5 set peleng, jadi 10 peleng aja bisa, asalkan peleng dalam kondisi yang masih bagus, belum ada cacat, atau mungkin belum pernah dideko yang terlalu tebel. Asalkan pemilihan bahan bisa, terus juga proses tahapan mechanical bonding ya, atau amplasnya, terus tekniknya bagaimana, terus pekerjaan mana yang harus kita dulukan, tentunya pekerjaan akan lebih cepat. Oke, dan hasilnya seperti gini untuk warna dari Duton Premium dan juga warna dari Nikon yang tadi kita oplos ya pada motor NMAX. Jadi kebetulan ini pada motor NMAX yang satunya motornya nggak di sini, yang satunya di sini, jadi pekerjaan kita lebih gampang. Oke, dan sekian sedikit informasi dari saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman. Sampai ketemu dengan video selanjutnya, bye bye. Dan juga sedikit informasi tambahan bagi teman-teman mungkin yang nggak mau ribet nyampur clear coat 2 komponen, yang hanya misalkan menemukan pekerjaan media yang kecil, ini solusi tercepat. Pakai Duton Premium, beli 1 kaleng, kalau untuk 1 panel aja sisanya banyak, tinggal simpan, nanti bisa dipakai lagi beberapa bulan kemudian, asal nutupnya yang rapat ya, terus disimpan di tempat yang lembab. Saya pun juga pakai ini untuk kondisi-kondisi yang darurat, misalkan hanya 1 panel, terus males ngoplos clear coat 2 komponen, dan dia juga tahan bensin, nggak jauh bedanya dengan clear coat 2 komponen kalau sudah kondisi seperti gini. Wes, oke.